Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kembali bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita ada. Semua karena perkenanan Tuhan kita ada. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh kembali bangun. Kami sehat, kami kuat di dalam penyertaan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Layaklah Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang rindu Tuhan, kami datang bawa korban syukur kami kepada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah biarkan sendiri. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Di bersama berduka kasih bersama kenangan. Aduh, sayang. Kau senyap setiap isi hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. Bersama berdekatan kasih.
Sebagai bersyukur kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang setia buat setiap kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami dalam hidup kami, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Kami mau terus serahkan ke dalam tangan, kasih, dan kuasa. Kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya, Tuhan, Kau Bapa yang baik buat kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hari ini, Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami mau meninggikan menyembah Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kami sembah Kau Raja. Kau sembah. Oh Tuhan, ku oh Tuhan, Tuhan yang maha tinggi, kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab kau Tuhan yang maha mulia, kau dimuliakan atas segala Allah. Kami sembahkan Tuhan. Oh, aku kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, kan ku sembah, kan ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah, kan ku sembah.
Oh Tuhan, oh Tuhan, kau ku sayang. Oh Tuhan, sebab Kau layak Tuhan terima korban pujian. Kau layak kami sembah Tuhan. Kami ada untuk menyembah peninggikan Engkau Yesus Tuhan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati Engkau kembali dengan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau terus Tuhan tinggal di dalam hadirat, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini Tuhan kami mau dengar kebenaran firman. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Pimpin, tuntun, sampaikan isi hati-Mu dengan hamba-Mu Tuhan. Kami mau dengar, kami mau belajar pagi hari ini. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Yoga sudah menolong kita untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita melanjutkan renungan harian kita yang hari ini sudah sampai di pasal yang ketiga dari kitab 1 Yohanes. Ada beberapa perikop. Perikop yang pertama, sambungan dari perikop yang kemarin dibacakan oleh Pak Heri tentang anak-anak Allah. Saya akan mulai dari perikop yang pertama, ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah.
dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi, sebab setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, perikop yang pertama ini sambungan dari perikop terakhir yang kemarin di 1 Yohanes 2 tentang anak-anak Allah. Ya, sekali lagi Yohanes mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa status kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, eh, benih ilahi ada di dalam diri kita. Dan kita tentu sebagai anak-anak Allah adalah orang yang eh, tidak lagi berbuat dosa, tetapi melakukan kebenaran. Jadi yang pertama tentu kita diajak untuk bersyukur karena apa? Karena kita diakui sebagai anak. Nah, menyadari status kita sebagai anak ini sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, mungkin ada banyak orang Kristen yang kesadarannya belum begitu penuh bahwa dia adalah anak Allah. Karena saya percaya kalau kita sadar status kita sebagai anak Allah, ini akan menolong kita untuk kita memiliki rasa aman di dalam diri kita, untuk menolong kita menjadi kuat sebagai pribadi, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita. Jadi kita harus terus-menerus merenungkan dan menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan kepada kita sehingga kita dapat diakui sebagai anak, ya. Karena ini bukan status yang biasa-biasa, tetapi ini satu kasih karunia, satu anugerah. Karena hanya Kristus, hanya Yesus yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita percaya, kita diangkat, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ini penting sekali karena kita tahu bahwa status anak itu tidak dapat dirubah, ya, eh, tidak dapat di apa namanya, tidak dapat dirubah, ya. Sebagaimana kita memiliki seorang anak di dalam kehidupan jasmani kita, ya. Nah, apapun yang terjadi pada anak kita, sekalipun dia berontak, sekalipun dia nakal, sekalipun dia melawan kita, tapi status dia sebagai anak kita nggak bisa dihapus, ya, oleh hukum apapun nggak bisa dihapus. Oleh karena itu, demikianlah kita sebagai anak Allah, ya, kita harus menyadari status kita di dalam Tuhan, bahwa kita ini anaknya, sehingga sekali lagi itu membuat kita memiliki rasa aman di dalam diri kita, sehingga kita menjadi aman, menjadi kuat, dan bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa eh, kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, ya. Jadi ini memberikan sebuah pengharapan kepada kita bahwa suatu hari kelak kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sehingga di ayat yang ketiga, ketika kita memiliki pengharapan yang seperti itu, ya, itu akan menolong kita untuk menjaga hidup kita dari segala perbuatan dosa, untuk menjaga hidup kita dengan menjaga
kekudusan kita sehingga kita bisa terlepas daripada segala perbuatan-perbuatan jahat. Nah, kemarin Pak Heri sudah menjelaskan kepada kita bahwa eh, ada perbedaan yang besar antara orang yang bisa berbuat dosa dengan orang yang biasa berbuat dosa. Di ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Jadi, orang yang sudah hidupnya bersatu dengan Kristus tentu tidak bisa lagi terus-menerus maksudnya berbuat dosa. Ya, bisa berbuat dosa, bisa jatuh di dalam dosa, tetapi nggak bisa lagi tinggal di dalam dosa, tidak betah di dalam dosa. Ya, sama seperti seorang manusia, ya, bisa jatuh ke dalam air, tapi tentu tidak bisa tinggal di dalam air karena air bukanlah habitat kita. Air adalah habitat daripada hewan yang lain yang memang tinggalnya di dalam air. Tapi manusia tentu bisa jatuh, bisa tergelincir ke dalam air, masuk ke dalam air, tetapi nggak bisa lama-lama tinggal di dalam air, nggak betah tinggal di dalam air, karena air bukanlah habitat kita sebagai seorang manusia. Demikian juga di dalam kerohanian kita, ya, apabila kita sungguh-sungguh sudah mengenal Allah, ya sungguh-sungguh sudah mengenal Kristus di dalam diri kita tidak mungkin terus-menerus bisa berbuat dosa. Kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita nggak bisa menikmati dosa. Kita nggak bisa tinggal di dalam dosa, karena dosa bukanlah habitat kita lagi, bukanlah dunia kita lagi, bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Justru itu membuat kita takut, membuat kita gelisah, membuat kita tidak nyaman, dan kita tidak bisa tinggal di dalam dosa. Oleh karena itu, kalau kita jatuh di dalam dosa, maka yang segera harus kita lakukan adalah mengaku dosa dan meninggalkan dosa tentunya, supaya kita kembali kepada jalan kebenaran. Karena kalau tidak mungkin bagi orang yang sudah mengenal Kristus untuk terus-menerus ada di dalam dosa, terus-menerus melakukan dosa. Kalau ada seseorang yang masih terus-menerus bisa melakukan dosa dan menikmati dosa, tentunya orang itu kita yakin bukanlah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kemungkinan besar bahwa dia sesungguhnya belum percaya kepada Tuhan. Di perikop ini, Yohanes menggambarkan bahwa dia adalah anak-anak iblis, dikatakan di ayatnya yang ke-8 ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Di ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Jadi, orang yang sudah menjadi anak Allah, ya tentu tidak bisa terus-menerus berbuat dosa. Karena apa? Karena sifat Allah sendiri itu, atau benih ilahi itu, ada padanya. Dan kalau Bapa di surga itu adalah Bapa pada orang yang percaya itu, tentu dia tidak lagi dapat berbuat dosa, artinya tidak dapat lagi terus-menerus berbuat dosa atau tinggal di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa tentu bisa, tetapi untuk tinggal di dalam dosa tentu tidak bisa. Ya, jadi apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari perikop yang pertama ini? Tentu kita harus terus membangkitkan kesadaran kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya. Karena kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Allah, kita semakin yakin itu akan memberikan rasa aman di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan akhirnya kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa eh, kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, jangan heran bahwa dunia akan membenci kita, dunia akan menolak kita. Itu merupakan hal yang biasa di dalam kehidupan sebagai seorang anak Tuhan, ya. Oleh karena itu, eh, kita menganggap hal yang biasa kalau dunia ini menolak kita, dunia ini membenci kita. Yang berikutnya, kita percaya ketika kita menyadari kita sebagai anak Allah, ya. Nah, kita punya potensi yang sangat besar untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya.
sehingga kita mempunyai kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena status kita adalah sebagai anak, tentu kita akan menjadi akhirnya eh, memiliki kerinduan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir tentu kalau kita eh, menyadari status kita sebagai anak, ya di ayat yang ketiga tadi kita ulangi bahwa kita akan menjaga diri kita daripada segala perbuatan dosa, dan itu akan membantu kita, menolong kita untuk kita menjaga kekudusan kita, untuk kita hidup kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi penting sekali untuk kita terus membangkitkan kesadaran kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan itu yang harus kita syukuri dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan perikop yang berikutnya, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ayat yang ke-11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi lanjutan daripada perikop yang pertama tadi adalah perikop ini, ya. Kalau yang pertama tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka bukti atau tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah adalah kita hidup dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena saling mengasihi atau kasih ini adalah karakteristik yang jelas atau sifat dasar yang jelas dari seorang anak Allah tentunya, ya. Anak-anak Allah dikenal dengan sifatnya yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi kita adalah anak Allah, ya, karena kita telah, itu tandanya bahwa kita telah hidup baru, ya, maka tentu kita diperintahkan untuk harus saling mengasihi. Karena apa? Karena sekali lagi tanda dasar atau karakteristik daripada anak Allah itu adalah kita ini saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi tanda bahwa kita anak Allah adalah kasih. Jadi bukan karena kita anak Allah, tandanya adalah kita pintar khotbah atau pintar nyanyi atau kita jago bahasa roh atau hal-hal yang lainnya, bukan, ya. Tapi bukti bahwa kita adalah anak Allah, tanda bahwa kita adalah anak Allah, kita saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Eh, di ayat yang kedua dicontohkan sebagai eh, kisah tentang Kain, ya, yang membunuh Habil. Kita tahu bahwa Kain membunuh Habil karena ada kebencian yang dimunculkan oleh kecemburuan di dalam hati Habil, di dalam hati Kain, ya, kepada Habil yang selalu persembahannya diterima oleh Tuhan, sehingga akhirnya menimbulkan kecemburuan, dan kecemburuan itu menimbulkan kebencian, dan akhirnya Kain membunuh Habil, ya. Jadi sebenarnya kebencian itu sama dikatakan dengan pembunuhan, hanya saja salah satu apa, yang satu melanjutkan dengan pembunuhan, yang satu tidak, bukan karena eh, sifat dasarnya berbeda, tetapi sifat dasar hatinya sebenarnya sama-sama benci, sama-sama marah. Cuma yang satu mungkin
eh, takut kepada hukum, yang satu sudah tidak peduli kepada hukum, sehingga akhirnya eh, jatuh kepada tindakan pembunuhan ya. Jadi hati-hati dengan kebencian yang ada di dalam diri kita karena pada dasarnya sifatnya itu sudah sama dengan pembunuhan. Oleh karena itu kita perlu hari ini mengkoreksi hati kita ya untuk melihat apakah saya percaya ya di dalam diri kita sebagai anak Allah ya ada hati yang mengasihi satu dengan yang lain. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi saudara-saudara kita. Tentu saja ini bukan saudara-saudara yang dimaksud bukan hanya saudara-saudara seiman ya, tapi saudara-saudara yang lain yang tentu mengasihi saudara-saudara yang mengasihi kita itu adalah hal yang biasa, hal yang mudah. Tetapi mengasihi orang yang tidak mengasihi kita atau orang yang justru membenci kita ini perlu eh, kasih yang sejati tentunya di dalam kehidupan kita. Perlu mempraktekkan hal yang benar ya. Karena tidak mudah untuk mengasihi orang yang membenci kita, untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi kita itu tidak mudah. Tetapi pada hari ini kita diajarkan di ayatnya yang ke-16 ya, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat mengasihi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang justru tidak mengasihi kita. Di ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Bagaimana Kristus mengasihi kita, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi Kristus mengasihi kita, mengasihi manusia yang justru membenci Dia adalah dengan menyerahkan nyawanya bagi mereka. Ya, nyawa kita tahu adalah sesuatu yang penting. Ya, tentu mengasihi saudara-saudara yang membenci kita bukan berarti kita memberi diri kita menyerahkan nyawa kita untuk dibunuh. Ya, nyawa di sini saya percaya adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam diri manusia. Nah, kalau kita renung-renungkan, kalau kita pikir-pikirkan, apa sih sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita? Ya, tentu ya sesuatu yang sangat berharga, yang sangat kita pertahankan, yang sering kita pertahankan adalah ego kita. Ya, jadi kalau kita mau mengasihi orang yang membenci kita, orang yang menolak kita, orang yang tidak mengasihi kita, kita harus belajar untuk menyerahkan nyawa kita atau menyerahkan ego kita. Ya, dengan bahasa yang selalu kita dengar, kita harus belajar untuk terus mati ego di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mati ego, kita tidak mampu mengasihi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang mengasihi yang yang sesungguhnya tidak mengasihi kita. Tapi kalau kita belajar untuk terus mati ego, kita percaya kita mampu mengasihi dengan kasih Kristus. Jadi caranya adalah dengan kita belajar untuk menyerahkan ego kita, untuk mematikan ego kita, sehingga kita dapat mengasihi orang-orang yang membenci kita. Jadi apa kesimpulan daripada perikop yang kedua ini? Eh, tentu sekali lagi kita belajar bahwa kalau tadi kita disebut sebagai anak Allah, maka tanda atau bukti bahwa kita adalah anak Allah, kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Mari kita belajar terus untuk saling mengasihi, belajar mengampuni, melepaskan pengampunan, belajar untuk menolong, belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita bisa eh, mempraktekkan kasih yang tidak mudah kepada orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang menggosipin kita, orang-orang yang menceritakan kita di belakang kita. Itu tidak mudah, tetapi kalau kita belajar untuk menyerahkan nyawa kita, yaitu ego kita mati ego, tentu kita bisa mempraktekkan kasih Kristus. Dan yang terakhir diajarkan kepada kita supaya kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi kita mengasihi dengan tindakan nyata, dengan perbuatan-perbuatan nyata di dalam kehidupan kita. Saya percaya ya kita yang ada di Koramdio ini tentu kita terus belajar bertumbuh di dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita terus belajar untuk mempraktekkan kasih satu dengan yang lain.
Perikop yang terakhir, keyakinan di hadapan Allah, ayatnya yang ke-19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi di perikop yang terakhir ini, ya, Yohanes mengajarkan kepada kita tadi, ya, kalau di perikop-perikop sebelumnya, ya, Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak Allah, sebagai orang yang percaya, ya, tentu kita tidak lagi berbuat dosa, untuk tidak tinggal lagi di dalam dosa, dan tanda-tanda bahwa kita adalah anak Allah, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi sering sekali kenyataannya, ya, kita kadang-kadang masih jatuh di dalam dosa. Nah, saat kita jatuh di dalam dosa, kita merasa bersalah, ya, kita merasa tertuduh, ya, apakah kita masih layak disebut sebagai anak Allah. Nah, disinilah Yohanes mengingatkan, menasihatkan kepada kita supaya kita tidak mendengarkan dalam tanda kutip, ya, suara hati kita atau tuduhan-tuduhan di dalam hati kita. Karena apa? Karena Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa Allah lebih mengenal hati kita daripada diri kita sendiri mengenal diri kita, ya. Memang kita tahu bahwa senjata yang tersisa daripada iblis adalah tipu dayanya, ya, kuasanya sudah tidak ada lagi, kuasanya sudah dihancurkan, tapi dia masih memiliki tipu daya. Dan tentu senjata yang kedua, dia memiliki tuduhan-tuduhan di dalam hati kita. Nah, untuk mengalahkan tipu dayanya, tentu kita perlu melawannya dengan kebenaran, ya. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk belajar firman Tuhan, kita mengenal kebenaran supaya kita bisa mengalahkan tipu daya iblis, sehingga kita tidak tertipu lagi oleh tipu dayanya. Kita perlu belajar dan kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tipu daya iblis tentu tuduhan-tuduhan di hati kita. Nah, tuduhan-tuduhan ini harus kita lawan dengan keyakinan bahwa kita adalah anak Allah yang sudah ditebus, anak Allah yang dikasihinya. Karena apa? Eh, kalau kita bebas daripada tuduhan-tuduhan di hati kita, ya, dikatakan bahwa kita tentu akan memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan, keberanian untuk mendekat kepada Tuhan, keberanian untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyaman, kita akan tenang, ya, sehingga kita bisa nyaman masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kalau kita tidak nyaman masuk dalam hadirat Tuhan, kita tidak bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Karena penting sekali kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, lewat apa? Lewat bebas daripada tuduhan-tuduhan yang ada di hati kita, sekalipun kita sudah berbuat dosa, ya. Kalau kita berbuat dosa, tentu kita harus segera mengakuinya di hadapan Tuhan dan kembali membangun koneksi lagi, hubungan yang baru dengan Tuhan, mengakui dosa kita dan masuk di dalam hadiratnya, ya. Sehingga ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, tentu kita bisa memperoleh apa yang kita doakan, ya, sebagai upah dari ketaatan kita atau hasil dari hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini di perikop yang terakhir kita belajar, ya, eh, sekalipun kita mungkin jatuh di dalam dosa dan iblis menuduh kita, kita harus ingat bahwa Allah lebih besar daripada tuduhan-tuduhan di hati kita, ya, sehingga kita tetap bisa memiliki rasa aman masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan terkoneksi kembali, baik kembali, sehingga akhirnya kita dapat berdoa
dan kita memperoleh apa yang kita minta, apa yang kita doakan, karena kita mentaati segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi itu beberapa perikop yang bisa kita pelajari hari ini di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ya. Jadi tadi tentang bagaimana status kita sebagai anak Allah, ya. Kita harus menyadarinya supaya kita tetap memiliki rasa aman dan kuat di dalam Tuhan, supaya kita bisa menjaga kekudusan hidup kita, supaya kita bisa bertumbuh, ya. Kemudian kita belajar bahwa bukti daripada kita adalah anak Allah, tanda dasarnya atau karakteristiknya adalah kita mengasihi saudara-saudara kita. Bagaimana kita bisa mengasihi saudara-saudara kita yang mungkin membenci kita, ya, dengan mempraktekkan apa yang Yesus lakukan, ya, dengan menyerahkan nyawanya. Bagi kita tentu hari ini adalah menyerahkan ego kita, supaya ego kita mati, ya, sehingga kita dapat mengasihi dengan baik, dengan mempraktekkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir tadi kita belajar untuk kita bisa bebas dari tuduhan-tuduhan di hati kita, sehingga kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan kita bisa berdoa dengan tenang, dan akhirnya kita memperoleh apa yang kita doakan. Demikian, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahi. Saya beri waktu karena kita masih punya beberapa waktu lagi. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya serahkan kepada Joni, ya. Siapa yang? Iya, ya Saya, Kak. Oke, Oh iya. silakan Kak Buyung. terima kasih. Mari kita berdoa syafaat bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi ini kami dapat datang dalam koram Deo, memuji dan menyembah Engkau, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu pagi ini, ya Tuhan. Firman-Mu pagi ini mengingatkan setiap kami, Tuhan, bahwa status kami adalah anak Allah yang selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sehingga kami semakin hari terus bertumbuh menjadi serupa Engkau, ya Bapa. Biarlah kami, Tuhan, dengan status kami sebagai anak Allah, kami hidup di dalam kebenaran, kami mampu mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, saling mengasihi satu sama lain, mengasihi Tuhan, orang yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Sehingga orang boleh melihat ada Kristus dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mampu, Engkau mampukan, boleh matikan ego kami, Tuhan. Sehingga kami semakin hari, semakin maksimal hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Biarlah kami juga memiliki hati nurani yang bersih, Tuhan. Tanpa ada rasa tertuduh, kami boleh datang di hadirat-Mu, berdoa, dan menyembah, dan menyerahkan hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Terima kasih, Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat Pak Ramli yang pagi ini menyampaikan sebagian isi hati-Mu, Tuhan. Kau boleh memberkati kesehatannya, usaha, pekerjaan, dan pelayanannya, ya Tuhan. Semakin hari dia semakin maksimal, beri dia hikmat, marifat, sehingga apa yang dia sampaikan, orang boleh datang percaya kepada Engkau, ya Tuhan. Berkati juga istrinya, maksimalkan menjadi penolong di dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati juga anak-anaknya, ya Tuhan. Mereka boleh hidup takut akan Engkau, tunduk taat kepada kedua orang tuanya, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bersatu hati, mau berdoa buat Pak Ungko Wijaya, Tuhan. Biarlah Engkau semakin hari campur tangan untuk memulihkan kesehatannya. Semakin hari semakin maksimal, Tuhan. Berkati saraf otot-ototnya, ya Tuhan, maksimalkan sehingga dia mampu berjalan kembali sempurna seperti sedia kala, ya Tuhan. Berkati minuman, makanan, obat-obatan, vitamin, apapun yang dikonsumsi, Tuhan, semuanya mendatangkan pemulihan bagi tubuh jasmaninya. Berkati juga anak-anaknya, cucu mantunya, keluarga besarnya yang merawat Pak Ungku, Tuhan. Beri mereka hikmat, beri mereka sebaran, Tuhan.
sehingga Tuhan mampu meraba Engkau dengan baik ya Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu, ada sukacita-Mu di dalam keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersatu pagi ini berdoa khusus buat Willy dan Nilu yang saat ini sedang proses untuk bayi tabung ya Tuhan. Tuhan Kau campur tangan Tuhan. Engkau perkuat rahim Nilu Tuhan. Juga Engkau campur tangan ya Roh Kudus untuk perkembangan dan pertumbuhan janin bayi yang ada di dalam kandungannya ya Tuhan. Sehingga terus bertumbuh sampai sempurna ya Tuhan. Sampai hari kelahirannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan pelayanan mereka ya Bapak. Tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, di mana Engkau menempatkan kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri jajaran yang ada di bawahnya ya Tuhan. Biarlah Engkau memberi mereka hikmat dan hidup takut akan Engkau. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, semuanya mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia Tuhan. Setiap hasil bumi, hasil alam yang mereka kelola, semuanya Tuhan boleh memberikan, mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi kami, bangsa dan rakyat Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati persekutuan kami pada pagi ini. Kami berterima kasih, kami telah berdoa, menaikkan hormat pujian kepadamu Tuhan, dan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pada hari ini, apapun yang telah kami dengar, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, dan menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, mengurapi kami, menambah-nambahkan kasih karunia kepada kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu, dan akhirnya kami terima berkat yang daripadamu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.